Wina. Pak, kita bawa ibu ke rumah sakit yuk, Pak. Ibu kamu ini, Wina, ayah nu nyantet. Rencana Bapak teh mau bawa ibu kamu ke pengobatan alternatif Abah Dirga. Penyakitnya ibu kamu teh serius. Dia harus nginep di sini 5 hari. Ini kok suasananya gak enak banget gini sih? Silakan Neng bawa ibunya keluar di sini. Asalkan Neng temen juga di sini. Diam. Tidak semua yang mengaku dapat menyembuhkan memiliki niat ingin menyelamatkan. Terkadang yang disebut sebagai penolong hanyalah seorang penyihir yang tamak. Bayangkan, seorang anak berusaha menyembuhkan sang ibu dari penyakit yang diderita agar bisa hidup lebih lama, namun sang ayah justru membawanya ke pengobatan alternatif yang berusaha mencelakai nyawa sang ibu. Akankah topeng kejahatan sang pemilik pengobatan alternatif terkuak dan sang ibu bisa sembuh seperti sedia kala? Atau justru sebaliknya? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Seperti apa kisahnya? Langsung kita sambut narasumber kita, Wina. Halo Mbak Wina. Halo Mbak. Baik Mbak. Silakan Mbak duduk. Iya, terima kasih Mbak. Mbak Wina, terima kasih banyak sudah hadir di studio Catatan Hati Perempuan dan berbagi kisahnya. Apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap Mbak. Silakan Mbak Wina. Kisah saya berawal dari ibu saya yang sakit keras Mbak. Sakit, leherku sakit. Oh. Ibu kenapa? Leher ibu sakit banget, Wina. Aduh, ibu aku. Pak, kita bawa ibu ke rumah sakit yuk, Pak. Awalnya saya teh ingin bawa ibu saya ke rumah sakit. Karena saya teh tahu ibu saya menderita penyakit yang serius. Tapi bapak saya menolak. Hah? Menolak kenapa? Enggak. Bapak teh nggak setuju kalau ibu kamu dibawa ke rumah sakit. Bapak teh gimana sih? Bapak nggak ngelihat ibu teh sakitnya makin parah, Pak. Ibu teh harus dibawa ke rumah sakit. So tahu kamu. Memang teh kamu saha, ha? Dokter ya? Kamu dokter gitu? Bapak saya tuh yakin, katanya ibu saya menderita penyakit yang bukan medis. Lalu bapak saya berniat membawa ibu saya ke pengobatan alternatif. Ibu kamu ini, Wina, ayah nu nyantet. Jika teman bapak tak si dadang. Aduh Pak, santet kumaha sih Pak? Bapak teh nggak ngelihat sakitnya ibu teh sakit medis. Ibu teh perlunya rumah sakit buat dioperasi. Kamu tinggal lihat, benjolan di leher ibu kamu itu sama persis dengan benjolan di leher si dadang. Ya terus, Bapak teh tahu dari mana? Atau kalau benjolan teh dari santet? Berapa kali sih, Wina? Bapak mesti bilang sama kamu. Terus, Bapak maunya gimana? Bapak saya lebih percaya sama dukun daripada sama dokter. Rencana bapak teh mau bawa ibu kamu ke pengobatan alternatif Abah Dirga. Sudah terbukti tak? Pengobatan alternatif Abah Dirga itu canggih. Bapak saksi mata anak. Penyakit si dadang langsung pus, lengit, hilang. Enggak Pak, Bapak teh kuduna teh mikir. Kenapa bisa canggih, menghilang? Berarti itu pengobatan teh aneh Pak. Udahlah Pak, yang penting mas sekarang teh ibu tadi bawa ke rumah sakit. Dan gak akan apa-apa tuh Pak. Apa salahnya kita teh ke rumah sakit? Hebat kamunya. Memang kamu punya duit, ah? Boga kamu duit, ah? Ayo tuh. Iya Pak, meskipun uang aku teh nggak gede, nggak banyak, seenggaknya mah dibawa atuh dulu Pak. Gimana kita teh mau tahu harganya berapa? Udah deh, kamu nggak usah banyak ngomongnya. Kamu kembali ke Jakartanya. Kamu kembali sana. Akhirnya gimana Mbak? Apakah tetap dibawa ke pengobatan alternatif atau Mbak berhasil ngebujuk dibawa ke rumah sakit?
Akhirnya saya mengalah karena bapak saya teh memaksa untuk ibu saya tetap dibawa ke pengobatan alternatif. Dari situ permasalahan hidup saya dimulai. Tunggu sebentar, Bu. Ini tempat pengobatan alternatif atau rumah dukun sih? Ada yang gak beres ini. Dibawa tuh ibu kamu ke dalam. Pak, sebelum kita masuk, Bapak teh nggak mau pikir-pikir dulu gitu? Ini mah tuh namanya bukan tempat alternatif. Ini mah rumah dukun, musrik, Pak. Paling bener mah bawa ibu teh ke rumah sakit. Alah udah deh Wina, udah lo balesan kamu. Yang paling tahu buat ibu kamu itu teh bapak, bukannya kamu. Ayo cepet Bu masuk. Ayo Bu. Kamu masuk duluan ya. Kamu cari di mana si Abah. Biar bapak yang jaga ibu di dia. Masuk. Masuk. Assalamualaikum. Bah. Bah. Abah. Mau cari siapa, Neng? Maaf, Bah. Itu ibu saya sakit. Mau berobat? Bisa? Iya, bisa, Neng. Mangga. Dari awal, saya juga udah nggak yakin sama si Abah itu, Mbak. Gak yakin kenapa, Mbak? Soalnya, dari hari pertama ketemu, dia tuh ngeliatin saya dari atas sampai bawah. Kayak binatang buas yang lagi kelaparan. Kok si Abah gitu sih memperlakukan keluarga pasiennya? Saya juga nggak tahu, Mbak. Udah gitu, di sana juga tempatnya serem banget. Saya juga merasa tidak nyaman. Tapi akhirnya gimana, Mbak, dengan ibu? Apakah tetap dirawat di sana atau enggak? Tetap jadi, Mbak. Tunggu sebentar ya, Bah. Ya. Ayo, Bu. Pelan-pelan. Bah. Mari, Pak. Mangga, silakan. Kumaha Bah, kumaha? Sekedap. Jangan ribut-ribut. Nanti jambe-jambe apa jadi keganggu. Tapi ibu saya tuh udah kesakitan, Bah. Punten pisan atuh Bah ya. Maafin kelakuan putri saya, Bah. Dia ini orang yang panikan. Wina sini. Sini. Wina, kamu bisa nggak? Cicing, jangan berisik, ya.
Kamu memangnya nggak mau ibu kamu sembuh? Mau tak? Pak, sebaiknya putrinya tidak usah diomelin. Wajarlah kalau Neng Winda khawatir kalau lihat ibunya kesakitan. Neng, ini memang cara abang obatin. Neng Winda nggak usah khawatir. Percayakan saja kesembuhannya ibu Neng ke abah, ya. Win, mendingan kayak sekarang kamu tunggu di luarnya. Biar abah leluasa melakukan pengobatan anak. Ayo ke papa. Wina, kamu tunggu aja di dia, ulah masuk ke dalam. Billy si Abah nuju ngobatin ibu. Ya. Itu apaan? Ih, lah aku mending masuk aja. Wina, kamu tiba dari kemana? Teh Wina teh mau kemana? Saya teh mau tahu keadaan ibu saya gimana. Jadi penyakitnya ibu kamu teh serius. Dia harus nginep di sini 5 hari. Oh, maksudnya kumaha, Bah? Tapi istri saya masih bisa disembuhkan, Mbak. Pak Jaka teh tenang aja. Saya teh bisa nyembuhin. Bahkan penyakit yang lebih serius dibanding ini. Oh. Ya sudah, kalau gitu saya teh mau istirahat dulu. Mun mangga, Bah. Atur pisan banyak. Sih. Iya, ya. Neng. Oh iya, Win. Bapak pulang lah ya. Nyiapin baju kamu, sarung baju ibu kamu. Isukan Bapak ke dia, bawa baju kalian, sekantanan Bapak pergi ke pasar. Ya udah. Bapak hati-hati di jalannya. Ya, Jangan lupa nanti bawain makan juga buat ibu. Iya, kamu baik-baik dirinya. Iya. Ya. Hati-hati ya, Pak. Ibu gimana tuh sekarang keadaannya? Udah mendingan, Win. Nggak sesakit tadi. Alhamdulillah. Tapi Bu, kalau Ibu teh ada ngerasa aneh atau sakit lagi langsung bilang sama Wina ya. Wina gak akan kemana-mana kok temenin Ibu. Ya udah, sekarang Ibu istirahat biar badan Ibu bisa cepat pulih ya. Malam itu ibu saya bisa tidur dengan tenang, Mbak. Syukurlah Mbak, pasti Mbak lega banget. Iya, Mbak. Saya sedikit lega. Loh, kok cuma sedikit sih Mbak leganya? Namanya ada apa? Ini kok suasananya gak enak banget gini sih? Penyakit ibu saya kambuh lagi, Mbak. Ibu saya teriak-teriak lagi. Mbah? 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 Mau ngapain kesini? Itu loh, Bah. Ibu saya sakit lagi. Abah harus periksa ke sana yuk. Oh, itu nggak apa-apa, Neng. Itu reaksi pengobatan dari Abah, efek dari jampe-jampe. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa.
Saya teh nggak peduli ya, Bah. Mau itu efek dari jampe-jampe, mau dari yang lain. Yang jelas ibu saya teh sakit lagi. Kalau emang Abah teh nggak mau periksa ke sana, ya udah, saya mau bawa aja ibu saya ke rumah sakit. Kalau itu keinginan Neng Wina, ya terserah. Bu, udah nggak apa-apa. Bu, ibu kita pulang aja yuk, Bu. Yuk, kita pulang ya, Bu. Kita ke rumah sakit aja, ya. Emang kenapa, Win? Abah mana? Udahlah, Bu. Nggak usah kita cari-cari Abah itu lagi. Percuma. Pengobatan juga nggak bikin ibu sembuh kan. Udah yuk, Bu. Mending kita pulang aja. Ayo, Mina bantuin ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, nih. Kamu mau bawa ibu kemana? Kamu bawa ibu pulang. Apa kamu bilang? Pulang. Wina, kamu mau ibu kamu mati? Ya. Justru, kalau ibu tetap di sini, ibu yang bakal mati, Pak. Tutup mulut kamu ya. Sadar, Pak. Wina itu anak kita. Tenang, Bu. Sekali-kali teh, anak ini harus dikasih pelajaran. Iya, tapi nggak perlu digampar segala, Pak. Udahlah, Bu. Ibu nggak usah cerewet. Ibu kenapa sih belain dia terus? Hah? Naon? Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Emangnya masalahnya tinggal bisa dibicarain baik-baik apa? Neng, Bu, Bapak? Punten pisan atuh banyak. Mun saya buat keributan teh. Iya, Mbah, si Wina, Mbah. Mau ujuk mau bawa ibunya pergi keluar dari sini tanpa si izin saya bapaknya, Mbah. Ya nggak apa-apa tuh, Pak. Namanya juga orang tua. Negur anaknya pas bikin kesalahan. Bah. Jigana si Wina ini perlu dijampe-jampe, Bah. Ame enteng jodoh, Mbah. Ya kalau perlu teh dicarikan jodoh prianya nu kaya, Mbah. Biar dia itu nggak merepotkan lagi kedua orang tuanya. Kalau soal itu mah gampang, Pak. Emangnya Neng Wina ini jodohnya itu mau yang seperti apa? Jodoh. Gak mau. Wina nggak mau. Wina, kamu harus nurut sama bapak. Kalau kamu masih mau bapak anggap sebagai anak bapak. Bapak saya ternyata beneran serius ingin segera saya dapet jodoh, Mbak. Oh, gimana sih, Mbak? Ibunya lagi pengobatan, kok malah Mbak dimintain cari jodoh? Dan Mbak nggak berusaha menolak lagi? Posisi saya serba salah, jadinya terpaksa saya nurut sama Bapak dan saya mandi kembang, Mbak. Hah? Mandi kembang? Iya, Mbak. Ternyata persyaratan mandi kembang itu nggak masuk akal, Mbak. Bapak saya nggak boleh ikut, cuman saya berdua sama si Abah aja. Kurang ajar kamu ya? Siapa tuh yang kurang ajar? Abah teh nggak sengaja. Nggak sengaja gimana kamu teh? Saya juga punya perasaan. Gak usah bohong. Siapa yang bohong tuh, Neng? Abah mah nggak bohong. Bener. Kamu. Kenapa? Neng mau tampar Abah? Saya nggak mau lanjutin mandi-mandi ritual nggak jelas kayak gini. Neng. Neng mau pergi kemana, Neng?
Neng. Ajar. Wina. Kamu itu yang naonan sih? Hah? Kamu itu kudu menyelesaikan acara manjat kembang kamu. Kamu nanti seumur hidup kamu mual mendapatkan jodoh. Mau kamu, mau? Nggak mau, Pak. Wina teh nggak mau dibanding sama Abah Dirga. Wina, mun kamu nggak mau, biar bapak yang seret kamu ke sana. Ayo. Nggak, Pak, dengerin dulu Wina, Pak. Naon deui, Wina, naon? Bapak teh emang mau kalau Wina teh dilecehin sama Abah Dirga? Aduh, Wina, mual ayo nu ngelecehin kamu, Wina. Abah ge mual bakal ngelecehin kamu, percaya sama bapak, ya? Nggak mau, Pak, nggak Wina, mau. Wina, kamu dengerin bapak ya. Awas wae ya. Kalau rencana pengobatan ibu kamu gagal gara-gara ulah kamu, ngerti? Sekarang juga kamu cepat minta maaf sama aku. Nggak mau. Ayo cepat minta maaf. Nggak mau. Ayo, Win. Nggak mau. Nggak mau, Pak, nggak mau. Wina nggak mau. Ayo, ikut sebab. Bah, silahkan dilanjutkan ritualnya, Bah. Baik, Pak. Silakan. Saya tunggu di depan ya, Bah ya. Ya. Ya Allah, ini kapan selesainya sih? Aku tuh udah kedinginan banget. Udah cukup. Emang kenapa tuh, Neng? Kamu tuh bener-bener ya. Saya diemin, saya ikutin. Makin kurang ajar. Abah tuh tidak kurang ajar kok sama Neng. Pak! Bapak! Neng. Neng, tunggu, Neng. Saya memang minta maaf ke si Abah, Mbak. Tapi saya teh masih tetap curiga Apa yang membuat kamu tetap curiga, Mbak, sama si Abah? karena keanehan si Abah teh makin terlihat jelas, Mbak. Apalagi waktu saya lihat si Abah lagi ngobatin pasiennya. Astagfirullahaladzim. Tuh kan bener feeling aku teh. Kalau cara pengobatan ayah teh emang agak aneh. Jangan-jangan nanti ibu juga teh bakal digituin. Yang ada penyakit ibu teh bakal makin parah. Enggak. Aku teh nggak bisa kalau gini aja. Bu, ibu maaf bu. Kita pergi sekarang ya bu. Kenapa tuh, Win? Pokoknya kita harus pergi dari tempat ini sekarang bu. Nanti Wina jelasin bu. Ya, ayo bu.
Ayo Bu, pelan-pelan. Sebentar, Wina tutup pintu dulu. Wina. Sabar ya Bu, bentar lagi kita bisa keluar dari sini, biar Wina bisa bawa Ibu ke rumah sakit. Rupanya Neng Wina mau coba kabur di tempat ini. Kamu pikir teh bisa kabur dari sini? Tolong, Win. Kenapa, Bu? Ibu kenapa? Ini, Win. Kepala ibu sakit banget. Bu, Ibu. Ibu, tolong. Tolong. Ibu tahan, Bu. Tolong. Tolong. Neng Wina, ayo naon? Ini Bah, Ibu saya sakit lagi. Ya Neng, Abah teh emang mau nolongin ibu kamu. Cuman Neng sendiri kan nggak percaya sama Abah. Ya sudah, ayo bawa ke kamar lagi. Kita susah banget, Mbak, keluar dari tempat pengobatan yang sesat itu. Udah berusaha untuk keluar teh, ada aja gagalnya. Kok bisa begitu sih, Mbak? Saya juga nggak tahu, Mbak. Terus, apa Mbak berusaha mencari tahu? Rencananya sih begitu, Mbak. Tapi bapak saya teh malah mengusir saya untuk pulang. Sini kau. Bina, kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Bisa-bisanya kamu bawa pergi ibu tanpa sepengetahuan bapak. Untuk Abah Dirga kasih tahu bapak. Mun teu, ibu pasti sudah cari. Tapi Pak, Udah. Sekarang juga mendingan kamu pergi ke pasar. Kamu gantiin bapak ya. Jaga di sana. Pak, Bapak harus lihat, Pak, pakai mata Bapak sendiri. Kalau pengobatan Abah Dirga ini tuh gak masuk akal. Wina teh gak mau kok ibu tuh sampai kenapa-napa. Yang paling bener mah, kita tuh harus bawa ibu keluar dari sini, Pak. Udah cukup. Pengobatan Abah Dirga itu memang bedaจากpengobatan medis. Udah kamu banding-bandingkan atuh. Tapi Pak, Wina tuh pengennya ibu tuh dibawa ke rumah sakit yang jelas, bukan pengobatan yang kayak gini, Pak. Wina. Pokoknya bapak udah nggak mau denger alasan Nana Ongge di kamu. Ibu. Bu, kenapa, Pak? Ini Wina. Sekarang juga kamu panggil Abah ke dia ya. Ayo cepet panggil. Bu. Ibu. Bu. ya Allah, apa yang harus Wina lakuin? Wina teh nggak mungkin ninggalin ibu sendirian. Nanti kalau ibu teh kenapa-napa, Wina nggak ada, harus gimana? Suara apa itu? Aku teh harus cari tahu. Abah teh pasti lagi melakukan sesuatu di sini. Aku harus cari tahu. Aku harus nemuin apa yang dia sembunyiin.
Ini kesempatanku. Sial, pintunya temannya pakai dikunci segala. Saya makin curiga sama ruangan yang selalu terkunci itu, Mbak. Dan juga saya mendengar suara teriakan yang sangat memilukan di dalam ruangan itu. Mbak yakin gak sedang halusinasi? Gak mungkin, Mbak. Karena saya teh dengar suara itu teh sangat jelas. Kayak orang lagi menahan rasa sakit. Dan pas Abah keluar, saya teh berusaha untuk membuka pintu. Tapi pintunya terkunci. Nah Mbak, terus pada saat Abah keluar, ekspresinya seperti apa Mbak? Apa kamu melihat ada sesuatu yang aneh gak dengan cara dia keluar dari ruangan itu? Dia buru-buru pergi, Mbak. Karena saya juga buru-buru untuk sembunyi. Dan ibu kamu gimana Mbak kondisi pada saat itu? Saya juga takut untuk ninggalin ibu saya. Saya takut terjadi apa-apa. Jadi pada saat itu teh, saya memutuskan untuk nginep di tempat pengobatan itu, Mbak. Terus tidurnya di mana Mbak? Saya tidur di teras. Dari situ saya juga masih bisa untuk ngawasin ibu saya. Lalu paginya Mbak, apa yang terjadi keesokan harinya? Saya menemukan sesuatu, Mbak, yang bikin saya teh jadi lemes. Aduh Mbak, kamu menemukan apa? Apa ada hubungannya dengan ibu kamu? Atau dengan orang-orang itu? Bu, Bu, Bu. Cepet, Bu, ngumpet. Berhenti! Ibu teh kenapa dikejar-kejar sama Abah? Neng teh tahu Abah? Iya, saya teh di sini nemenin ibu saya yang sakit. Tapi semalam saya disuruh pulang sama bapak. Tapi saya teh khawatir sama ibu. Jadi saya teh ngumpet tidur di situ sampai pagi. Jadi ibu teh kenapa dikejar-kejar sama Abah? Saya tuh udah sebulan Neng di sini. Katanya sih saya mau diobatin, tapi saya malah dikurung. Semalam saya denger saya mau dijadiin tumbal sama Abah buat malam satu suro nanti malam Neng. Astagfirullahaladzim. Tumbal satu suro. Emang Abah teh suka kayak gitu, Bu? Iya tuh Neng, kalau malam satu suro tuh harus ada yang ditumbalin. Neng bilang, Neng di sini sama ibu Neng. Neng harus hati-hati, takutnya giliran ibu Neng nanti malam. Tetangga kamar saya hilang sampai sekarang Neng nggak muncul-muncul. Saya takut saya jadi korban selanjutnya. Ya udah kalau gitu Neng, saya permisi ya. Takutnya Abah lihat saya lagi. Neng hati-hati ya Neng ya. Ya udah, ibu hati-hati atuh ya Bu ya. Neng. Kapanpun ibu saya bisa dijadiin target untuk ditumbalin. Astaga, tumbal? Saya teh dengar langsung dari salah satu pasien yang kabur. Dan dia cerita semuanya ke saya, Mbak. Katanya setiap malam satu suro teh selalu ada yang dikorbanin. Aduh Mbak, dan bapak kamu gimana? Masa dia masih gak percaya sama kamu? Enggak, Mbak, dia nggak tahu. Makanya saya teh kesal sama bapak saya. Kenapa sih bapak teh gampang percaya banget sama si Abah? Pak Jaka, bagaimana keadaan istri Pak Jaka tadi malam?
Saya teh bingung, Bah. Saya takut. Istri saya semalaman nggak bisa tidur, Bah. Terus dia teriak-teriakan, Bah. Jika orang kesakitan gitu, Bah. Itu bagus artinya Pak Jaka. Jambe-jambe saya teh baru bekerja. Dia bersih-bersih di dalam. Pak Jaka tenang aja. Ya. Iya. Oh ya, nanti malam jam 12 jangan lupa. Istrinya Pak Jaka udah dipindahin ke kamar saya. Ke ruang meditasi. Setelah itu semuanya beres. Wina udah tahu semuanya. Tadi Wina ketemu sama pasien yang kabur dari sini. Dan dia bilang dia bakal jadi tumbal buat nanti satu malam solo, dan itu malam sekarang. Neng Wina, kamu teh tahu dari mana? Dengar dari siapa? Orang yang kabur? Masa iya sih Neng Wina percaya sama orang yang kabur? Cukup ya, Bah. Abah udah kurung dia 1 bulan kan? Dan tadi pagi aku lihat sendiri Abah kan yang kejar-kejar dia. Ya sudah, kalau memang Neng Wina nggak percaya silahkan keluar. Saya juga bisa cari kok pasien yang lain yang lebih percaya sama saya. Bah. Sebentar dulu, Bah. Maaf. Tolong maafkan kelakuan anak saya, Bah. Saya teh masih percaya pisan sama Abah. Jadi saya minta tolong sembuhkan istri saya ya, Bah. Ya. Bagus itu Pak. Orang sakit emang butuh suasana yang tenang. Permisi. Wina, udah, kamu ini apa-apaan sih, Wina? Pak, sadar Pak, buka mata Bapak. Bapak nggak lihat kalau Ibu dalam bahaya? Wina nggak akan bisa diam ya Pak ya, kalau ada orang yang menyakitin Ibu. Tega Bapak. Iya, tapi Win. Yang jelas, saya teh mutusin buat ngelawan. Saya juga nggak mau, dan saya cegah biar ibu saya teh nggak jadi tumbal. Terus saat kamu berusaha mencegah, apa yang terjadi, Mbak? Aku teh harus buktiin ke Bapak kalau tempat pengobatan alternatif ini teh adalah tempat ritual penumbalan. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar apa yang dibilang sama pasien yang kabur tadi. Aku harus cepet-cepet kasih tahu sama Bapak. Kalau enggak ibu. Neng Wina. Neng Wina teh mau kemana? Di sini aja tuh temenin Abah. Jangan mendekat. Oh, kok Abah nggak boleh deket-deket sama Neng Wina? Abah nggak nyakitin Neng. Justru Abah teh mau nyenengin Neng. Saya bilang jangan mendekat. Aduh, jangan galak-galak gitu dong atuh Neng. Masa iya sih calon istrinya Abah galak kayak gitu? Jangan mimpi. Saya nggak pernah takut sama kamu. Dan dengar baik-baik. Saya bakal bawa ibu saya keluar dari tempat yang terkutuk ini. Iya, udah. Oh, iya, silakan aja Neng bawa ibu Neng keluar dari sini. Asalkan malam ini Neng temenin juga di sini. Neng berani nampar Abah? Karena kamu yang kurang ajar. Awas, minggir. Dengerin, Neng pokoknya nggak bisa keluar dari sini sebelum Neng temenin Abah. Diam kamu.
Kamu kurang aja sama Abah? Berani kamu sama Abah? Ini. Diam. Diam kamu. Bener kan? Diam. Diam. Neng baik-baik ya. Sebentar lagi Neng bakal nyaksiin ibunya Neng bakal jadi tumbal untuk menambah kesaktian Abah. Jangan kurang ajar kamu. Diam kamu. Diam. Awas. Kalau Neng macam-macam di sini, hapus. Abah. Abah. Pak Jaka, kalau bisa teh jangan deket-deket sama kamar ritual saya. Ada apa? Enggak, saya cuma mau nanya. Abang lihat Wina nggak? Enggak. Saya nggak lihat Wina. Tadi barusan saya teh baru bebenah untuk ritual nanti pengobatan Bu Yuyun jam 12 malam. Aduh, kita udah kemana nya? Kita ngejaga warung, kenapa malah keluyuran kayaknya? Aduh, kita pusing, Bah. Mungkin teh Nang Wina lagi main ke tempat temennya, Pak. Suara apa ya? Pak Jaka. Sebaiknya Pak Jaka tunggu di kamar aja. Siapin keperluannya Bu Yuyun. Karena beberapa jam lagi kan jam praktek untuk pengobatan Bu Yuyun. Ya sudah, kalau gitu Pak. Ya. Silakan Pak Jaka. Iya. Saya teh benar-benar mencemaskan ibu saya, Mbak. Saya takut kalau ibu saya tuh dijadiin tumbal. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa, Mbak. Karena saya tadi sekap sama lelaki jahat itu. Aduh Mbak, terus bapak kamu gimana? Masa sih dia sama sekali nggak percaya kalau istrinya itu akan dijadikan tumbal sama si Abah? Bapak saya nggak tahu, Mbak. Makanya saya teh kesel sama bapak. Bapak teh gampang percaya sama si Abah. Apakah ritual penumbalan itu tetap terjadi? Jadi, Mbak, saat itu saya berusaha untuk melepaskan diri, tapi saya nggak pernah berhasil. Hingga akhirnya membuat saya putus asa. Mana ya si Abah ya? Naon? Ibu teh ngomong apa sih, Bu? Naon, Bu? Naon? Apa? Bapak teh... Pak Jaka, ayo burun atuh. Sebentar lagi sudah jam 12. Oh iya siap Abah. Yuk. Bu ya, biar ibu cepat sembuh. Ya, ayo tuh, sok atuh. Yuk. Ya, tenang ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, Bu ya. Tenang. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, Bu ya. Pak Jaka, biar saya aja. Pak Jaka tunggu di kamar ya. Mun. Ibu Yuyun, sekarang kita ke ruang terapi ya. Udah ibu cepat sembuh ya. Ya. Bapak tunggu di dia ya. Pak, tolong ya. Bah, pokoknya istri saya harus sembuh ya, Pak. Iya tuh Pak. Permisi. Iya.
aja kamu ya. Marahin tumbal saya. Sini. Enon. Orang yang bapaknya percaya mau numbalin ibu, Pak. Ibu kamu. Neng, sekarang kamu teh pilih bapak kamu atau ibu kamu yang bakal saya jadi tumbal. Gak apa-apa, Bu. Biar Wina aja. Kamu sakit gak apa-apa. Enggak. Gak apa-apa, Pak. Bapak nggak akan ngizinin ini semua. Udah, biar saya aja. Udah, Bu. Tadinya teh saya bakal jadiin kamu jadi istri, tapi kamu teh malah milih jadi tumbal. Memang gak apa-apa. Ibu tunggu ya. Wina jangan. Win. Bapak nggak akan biarin. Wina, udah diam kamu. Diam. Win. Ibu. Dengan segala usaha yang saya lakukan, akhirnya saya berhasil mengeluarkan kedua orang tua saya dari tempat terkutuk itu. Syukurlah, Mbak. Dari tadi saya ikutin cerita kamu tuh sampai deg-degan, takut banget. Seorang anak untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Hebat, Mbak. Tapi perjuangan saya sia-sia untuk menyelamatkan kedua orang tua saya. Maafin Bapak ya, Win. Bapak yang salah, semua salah Bapak. Bapak benar-benar nyesal, Win. Ibu saya meninggal karena penyakit kanker kelenjar getah bening, penyakit yang seharusnya ditangani sama dokter. Tapi bapak saya teh malah percaya sama orang yang salah. Ikhlasin ya, Kak Wina ya. Terima kasih, Mbak. Insya Allah, ibu kamu sekarang sudah tenang di sisi Allah yang Maha Esa. Mbak Wina, di mata saya, kamu tuh perempuan yang hebat. Kamu anak yang berbakti sama ibu kamu sampai akhir hayatnya. Dan terima kasih banyak Mbak Wina sudah bersedia hadir di sini dan membagikan kisah kamu. Iya, Mbak. Pemirsa, penyakit kini bisa dideteksi sejak dini. Jangan menunda pengobatan medis hanya karena percaya pada pengobatan alternatif. Selain rasa, gunakan juga logika agar kita tidak mudah percaya pada hal-hal yang tak masuk di akal. Saya Nadia Mulia, sampai jumpa dalam catatan hati perempuan berikutnya.